Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita bisa bertemu di dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas. Ya. Alhamdulillah, materi yang akan kita sampaikan saat ini adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu sekalian, perkenalan, ya. Kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Nama saya Wawan Suwandi, ya. Ini kelahiran 52 tahun yang lalu, ya. Kemudian saya sebagai widaiswara ahli media BPSDM Provinsi Jawa Barat, ya. Alamat saya itu di Balai Endah, Kabupaten Bandung, ya. Di situ ada nomor kontak saya, silakan, dan juga nomor email saya, silakan kalau ada kepentingan atau keperluan bisa menghubungi saya. Bapak Ibu sekalian, ini untuk motivasi bahwa keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Baik Bapak Ibu sekalian, deskripsi pembelajaran. Ya, yang pertama, deskripsi membekali Ibu Bapak dengan kemampuan memahami substansi konsepsi, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Peserta diharapkan mampu memahami substansi, konsepsi wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Indikator hasil pembelajaran yaitu memahami substansi konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Materi pokok yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan dengan submateri pokok yaitu sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bab 1, ya, sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN, subpokok bahasannya. Yang kedua, teladan bela negara. Yang ketiga, sejarah sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Dan subpokok bahasan yang keempat adalah pengantar wawasan Nusantara. Sebagai pendahuluan, ya, kita ketahui bersama bahwa pemahaman etika dan integritas wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur ini merupakan peran PNS ataupun ASN. Kemudian akan berpengaruh terhadap sikap perilaku PNS, di mana sikap perilaku tersebut harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Apa kepribadian bangsa kita itu? Adalah Pancasila. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme, dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Penting sekali dari kita, ya, khususnya Ibu Bapak sebagai pejabat pengawas, mengambil solusi atau dalam rangka memecahkan permasalahan multidimensi yang berkembang saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa terbentuknya negara Republik Indonesia itu tidak terlepas dari pergerakan nasional Budi Utomo 20 Mei 1908, ya, yang mengembangkan pondasi konsep kebangsaan. Kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, konsep persatuan dan kesatuan, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, konsep tanah air, adanya kesatuan jiwa untuk meraih cita-cita. Tentunya Ibu Bapak sangat memahami di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan. ASN juga adalah sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya, kapankah lahirnya PNS di Republik Indonesia? Ada yang tahu Ibu Bapak sekalian?
sejarah mencatat yaitu pada tanggal 25 September 1945, ya, di mana Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat mengeluarkan maklumat. Presiden memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai negara Republik Indonesia dan selanjutnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Negara yaitu Mr. A.G. Pringgodito. Selanjutnya, siapa yang tahu berapa banyak PNS di Indonesia? Jumlah PNS di abad 19, tahun 1900 kurang lebih 1.500 pangreh praja atau pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Ya, menurut Heather Sutherland. Ya. Kemudian pada tahun 1932, Bapak sekalian, ada 103.000 pegawai negeri. 17.000 diantaranya adalah orang Belanda dan 86.000 sisanya orang Indonesia. Jadi masih besar orang Indonesia, ya. Selanjutnya tadi saya bertanya berapa banyak PNS di Indonesia kalau saat ini. Nah, ternyata berdasarkan data, ya, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik per 7 Desember 2021, jumlah PNS di negara Indonesia kita yang tercinta ini berjumlah 4.168.118 orang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selanjutnya Bapak sekarang, siapakah sosok PNS pertama Indonesia? Ada yang tahu? Ternyata PNS yang pertama adalah Kangjeng Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ini ya bukti sebagai kartu PNS-nya, ya, sebagai pegawai tercatat di BKN tahun 1940. Bagaimana patriotisme Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Ini luar biasa, ya. Amanat beliau bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat, ya, itu bagian, ya, dinyatakan oleh beliau bagian dari Republik Indonesia. Nah, ini luar biasa patriotisme dari beliau menyerahkan jiwa, raga, dan harta untuk Indonesia, ya. Ibu sekalian, ini bagaimana sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN yang akan kita bahas itu zaman penjajahan Belanda, disebut Ambtenaar. Pernah terjadi kerusuhan pada masa Ambtenaar tahun 1929 dikarenakan ada krisis Malaysia, yaitu satu krisis ekonomi dunia, ya, yang memporak-pondakan perekonomian di negara-negara Eropa termasuk di Amerika dan berimbas termasuk ke perekonomian di kolonial Belanda di Hindia Belanda. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, nah ini terkait Ambtenaar, ya, terkait Ambtenaar. Ambtenaar ini istilah PNS pada zaman Belanda. Dan tadi disampaikan kebanyakan keturunan Belanda, sebagian pribumi, karena politik etis yaitu politik balas budi, ya, yang disampaikan oleh Van de Venter yang terkenal dengan trias politika, ya, aparatur sipil negara atau dulu Ambtenaar. Tidak terlepas dari sejarah Ambtenaar, ASN pada masa sekarang menjadi harapan pencari kerja. Bagaimana jutaan atau ribuan pencari kerja ingin menjadi PNS karena ada jaminan pensiun, tunjangan hari kerja, dan fasilitas lainnya, dan taraf hidup harapannya adalah meningkat. Baik Ibu-Bapak sekalian, sekarang menginjak kepada sesi diskusi. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, diskusikan, ya, di masing-masing kelompok. Mengapa pemerintah kolonial Belanda merekrut Ambtenaar atau ASN dari kalangan pribumi? Jelaskan. Terima kasih. Nah, ini terkait dengan Opleiding School van Inlandse Ambtenaar atau OSVIA. Apa itu? OSVIA adalah sekolah pendidikan pribumi untuk PNS yang merupakan sekolah elit didominasi oleh bangsawan pribumi, ya, ningrat, ya, atau keturunan kerajaan, keturunan raja. Disebut sebagai sekolah pangreh praja. Lulusan dapat bekerja sama dengan pemerintah Belanda, ini persyaratannya, ya. Lulusannya juga sebagai
pamong praja di daerah, jadi akan dikirim ke daerah-daerah untuk menjadi pamong praja, untuk mengelola pemerintahan di daerah, ya. Kemudian melaksanakan pemerintahan modern, ya, dan jabatan yang diemban bisa turun temurun atau berdasarkan silsilah keluarga kalau pada saat itu. Nah, sekarang nggak mungkin seperti itu. Apa tujuan daripada pemerintah kolonial Belanda mengangkat dan memberi kesempatan kepada kaum pribumi untuk menjadi pangreh praja? Mereka membantu pemerintah kolonial Belanda dalam rangka mengelola pemerintahan di daerah-daerah. Dan yang terpenting adalah bagaimana pajak, ya, dari masyarakat, ya, itu bisa masuk sebanyak-banyaknya, ya, kepada kas pemerintahan kolonial Belanda, seperti itu. Selanjutnya, tanam paksa, ibu bapak sekalian, ini terjadi 1830-1870. Posisi pejabat pribumi menentukan tanam paksa karena kenapa tadi alasannya? Merekrut pejabat pribumi karena untuk mengoptimalkan, memaksimalkan daripada tanam paksa ini, ya. Yang menjadi ujung tombak siapa? Adalah bupati ataupun pejabat, ya, yang diberi tanggung jawab menggenjot agraria atau hasil pertanian sebagai bahan ekspor terutama, sehingga akan menghasilkan devisa buat pemerintahan kolonial Belanda. Dan Bapak Ibu sekalian ingat bahwa pemerintah kolonial Belanda akan memberikan bonus yang sangat besar jika hasil, ya, daripada tanam paksa ini melebihi target. Jadi ekspornya melebihi target. Itu akan ada bonus yang sangat besar untuk para pejabat, bupati, dan pejabat lainnya terutama, ya. Akhirnya apa? Bupati, pejabat, dan lainnya kaya raya, tetapi rakyat tetap miskin, ya. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu pernah terjadi kerusuhan diakibatkan karena krisis apa? Malaise, yaitu satu krisis tadi sampaikan, ya, yang diakibatkan karena lesunya perekonomian dunia atau krisis global. Sehingga tanggal 26 Desember 1932 terjadi aksi massa Amtenar menuntut pemerintahan kolonial. Tuntutannya apa? Ada 3 tuntutan, ya, yaitu yang pertama, pemerintahlah yang membuat pegawai memberontak. Itu tuntutan daripada para Amtenar pribumi terutama. Yang kedua, turunkan harga, karena harga-harga sangat-sangat melonjak pada saat itu. Kemudian tuntutan ketiga adalah naikkan gaji pegawai. Itu tuntutannya. Sehingga pada tanggal 30 Desember 1929, Bung Karno ditangkap, ya, ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan tahun 1934, 14 pejuang pergerakan, yaitu Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan yang lain-lainnya ditangkap dan dibuang ke Boven, Tanah Merah, di Gul, Papua. Masyarakat pribumi tentunya sangat sengsara, ya. Penghasilan perusahaan sangat kecil. Penghasilan masyarakat turun 40-70%, termasuk perusahaan-perusahaan pada saat itu, ya, yang menjadi milik pemerintah Belanda, termasuk milik masyarakat juga. Kesimpulannya, ya, yang pertama, Amtenar itu adalah istilah pegawai negeri yang digunakan pada zaman Belanda, dan ASN masa sekarang menjadi harapan bagi banyak pekerja atau pencari kerja. Selanjutnya pada tahun 1929 kehidupan para Amtenar mulai terganggu karena dunia terjadi atau dilanda krisis ekonomi malaise. Selanjutnya pada tahun 1932 pemecatan pegawai makin gencar, tetapi juga kaum pribumi menderita akibat dilindas oleh krisis malaise, ya, pada saat itu. Baik, kita evaluasi, ya, baik. Apa tujuan pemerintah kolonial Belanda merekrut pegawai negeri Amtenar dari kaum pribumi? Tolong jelaskan. Ya, diberi waktu kurang lebih 30 menit, ya, Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, mengapa terjadi unjuk rasa atau aksi dari Amtenar? Tolong Ibu Bapak jelaskan. Ya. Demikian Ibu Bapak sekalian, ya, semoga apa yang saya sampaikan, ya, terkait dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.